Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umu Habibah Pangestuti. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang buku analisis wacana, menghantar analisis teks media. Saya akan melanjutkan tentang bab 11 dan bab 12. Di bab 11 membahas tentang Norman Fairclough. A. Teks. Di poin teks terdapat 5. Yang pertama, representasi dalam anak kalimat. Yang kedua, representasi dalam kombinasi anak kalimat. Yang ketiga, representasi dalam rangkaian antar kalimat. Yang keempat, relasi. Dan yang kelima, identitas. Selanjutnya, B. Intertekstualitas. C. Discourse practice. D. Sociocultural practice. Di sociocultural practice terdapat 3 poin. Yang pertama, situasional. Yang kedua, institusional. Dan yang ketiga, sosial. Dan yang terakhir dalam bab 11 yaitu kerangka analisis. Dan bab terakhir dalam buku analisis wacana ini yaitu bab 12, yaitu membahas tentang diskusi dan kesimpulan. Yang pertama, A. Perbandingan model. B. Beberapa keterbatasan. Baik teman-teman, kita akan memasuki materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Mohon disimak dengan seksama agar materi dapat dipahami dengan baik. Pada bab 11 ini, kita akan membahas teori Norman Fairclough dalam analisis wacana kritis. Yang pertama, pengertian wacana menurut Norman Fairclough. Menurut Norman Fairclough, wacana adalah penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Artinya, bahasa tidak hanya dipakai untuk berkomunikasi, tetapi juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain, membentuk opini masyarakat, menunjukkan kekuasaan, dan menyampaikan ideologi. Jadi, setiap kata yang digunakan seseorang sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Contohnya, mari kita mengurangi penggunaan plastik. Kalimat tersebut tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat mengubah perilakunya. Kedua, implikasi wacana menurut Fairclough. A. Wacana sebagai tindakan. Menurut Fairclough, ketika seseorang berbicara atau menulis, sebenarnya ia sedang melakukan suatu tindakan. Bahasa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya mengajak, memerintah, memberi saran, atau mengkritik. Contoh, mari kita semua berkomitmen untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kalimat tersebut tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, tetapi juga merupakan sebuah kalimat ajakan. B. Wacana dan struktur sosial. Wacana dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, tetapi juga dapat mengubah cara berpikir masyarakat. Contohnya, Kok kamu masih pakai botol plastik sih? Ya, soalnya lebih simpel, sekali minum. Tapi kan kamu jadi nambah sama plastik. Ya, soalnya habis minum langsung buang. Tapi kan sampah plastik lama buat terurainya. Emang kamu gak kasihan sama lingkungan? Ya juga sih. Nah, berdasarkan contoh tersebut menunjukkan bahwa bahasa mampu mengubah kebiasaan masyarakat. Dimensi analisis wacana kritis menurut Fairclough. A. Teks. Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Unsur yang pertama ada representasi. Yang kedua ada relasi. Dan yang ketiga ada identitas. Kita masuk pada poin representasi. 1. Representasi dalam anak kalimat. Representasi dalam anak kalimat adalah cara suatu peristiwa atau tindakan digambarkan melalui pilihan kata dan susunan kalimat sehingga memengaruhi pemahaman pembaca. Jenis representasi dalam anak kalimat. A. Tingkatan kosakata atau vocabulary. Pilihan kata yang digunakan penulis untuk menunjukkan sudut pandang atau penilaian terhadap suatu peristiwa. Contoh, demonstran menyuarakan aspirasi di depan kantor pemerintah. Itu terkesan memberikan kesan positif. Sedangkan kalimat yang kedua, demonstran membuat kerusuhan di depan kantor pemerintah, menunjukkan bahwa itu berkesan negatif. Jadi, peristiwanya itu tetap sama, tetapi pemilihan kata membuat pembaca memiliki kesan yang berbeda. B. Tingkat grammar atau tata bahasa.
Susunan kalimat yang menunjukkan atau menyembunyikan pelaku sehingga memengaruhi makna dan tanggung jawab. Contoh, kalimat pertama, polisi menangkap pelaku pencurian. Artinya, pelakunya jelas yaitu polisi. Sedangkan kalimat yang kedua, pelaku pencurian ditangkap. Pelaku yang menangkap tidak disebutkan. Kalimat pertama menunjukkan siapa yang melakukan tindakan, sedangkan kalimat yang kedua hanya menjelaskan peristiwanya tanpa menyebutkan pelakunya. Yang kedua, representasi dalam kombinasi anak kalimat. Representasi dalam kombinasi anak kalimat adalah cara hubungan antara dua atau lebih anak kalimat membentuk makna dan menjelaskan keterkaitan antar bagian kalimat. Contoh, karena hujan deras, pertandingan sepak bola ditunda. Anak kalimatnya, karena hujan deras. Sedangkan induk kalimatnya, pertandingan sepak bola ditunda. Maknanya, hujan deras menjadi penyebab pertandingan ditunda. Yang ketiga, representasi dalam rangkaian antar kalimat. Representasi dalam rangkaian antar kalimat adalah cara beberapa kalimat disusun untuk menonjolkan informasi tertentu dan membangun hubungan makna. Contoh, kalimat 1, banjir merendam puluhan rumah warga. Kalimat 2, akibatnya ratusan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pada kalimat pertama menonjolkan peristiwa banjir, sedangkan kalimat kedua menjelaskan dampak dari peristiwa tersebut, sehingga pembaca memahami hubungan sebab akibatnya. 4. Relasi. Hubungan antara penulis, narasumber, dan pembaca yang dibangun melalui penggunaan bahasa dalam teks. Contoh, sebuah berita menulis, menurut Kepala Dinas Pendidikan, program ini akan meningkatkan kualitas belajar siswa. Wartawan menyampaikan informasi, narasumber, Kepala Dinas Pendidikan yang memberikan pernyataan, halayak, pembaca yang menerima informasi. 5. Identitas, yaitu cara penulis menampilkan sikap atau posisinya melalui pilihan kata dan gaya bahasa. Contoh, pemerintah berhasil mengatasi banjir dalam waktu singkat. Makna dari kata berhasil menunjukkan bahwa penulis memberikan penilaian positif terhadap pemerintahnya. Masuk pada poin B, intertekstualitas. Intertekstualitas adalah konsep yang menjelaskan bahwa setiap teks tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan teks lain. Contoh, kalimat langsung. Presiden mengatakan, pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kalimat tidak langsung, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Bedanya, kalimat langsung mengutip ucapan asli, sedangkan kalimat tidak langsung menyampaikan kembali isi ucapan dengan bahasa penulis. Jenis-jenis intertekstualitas. 1. Representasi wacana, yaitu cara penulis menyampaikan informasi atau pendapat dari sumber lain. 2. Pengandaian, yaitu anggapan yang dianggap benar sehingga perlu dijelaskan lagi. 3. Negasi, yaitu penggunaan penolakan atau sangkalan untuk membantah atau menegaskan suatu pendapat. Yang keempat, ironi, yaitu ungkapan yang maknanya berbeda atau berlawanan dengan kata-kata yang digunakan. 5. Metadiscourse, yaitu cara penulis menunjukkan sikap atau komentar terhadap isi teks. 6. Genre, yaitu jenis teks yang memiliki tujuan dan ciri tertentu. 7. Tipe aktivitas, yaitu pola penyusunan teks sesuai dengan komunikasi. 8. Gaya, yaitu cara khas penulis menggunakan bahasa dalam teks. 9. Wacana, yaitu ide atau topik utama yang dibahas dan dikembangkan dalam teks. Masuk pada poin C, discourse practice, membahas proses produksi dan konsumsi teks. Analisis ini melihat bagaimana teks dibuat oleh media dan bagaimana teks tersebut diterima serta dipahami oleh pembaca atau khalayak. Aspek penting dalam discourse practice. 1. Individu wartawan. 2.
hubungan wartawan dengan organisasi media. 3. Rutinitas kerja media. Masuk pada poin D, yaitu Social Cultural Practice. Social Cultural Practice membahas bagaimana kondisi sosial di luar media memengaruhi isi suatu teks atau berita. Menurut Fairclough, pengaruh tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan. 1. Situasional. Teks dipengaruhi oleh situasi atau peristiwa yang sedang terjadi. 2. Institusional. Teks dipengaruhi oleh kebijakan dan kepentingan media. 3. Sosial. Teks dipengaruhi oleh kondisi, nilai, atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kita masuk pada poin terakhir pada bab 11 ini, yaitu kerangka analisis. Yang pertama, tingkatan teks. Menggunakan metode critical linguistic. Kedua, tingkatan discourse practice. Menggunakan metode wawancara mendalam dan newsrooms. 3. Tingkatan social cultural practice menggunakan metode studi pustaka dan penelusuran sejarah. Kerangka analisis Fairclough dilakukan melalui 3 tahap. 1. Deskripsi. Menganalisis isi dan penggunaan bahasa dalam teks. 2. Interpretasi. Menafsirkan bagaimana teks diproduksi dan dipahami oleh pembaca. Dan yang ketiga, eksplanasi. Menjelaskan hubungan teks dengan kondisi sosial yang mempengaruhi munculnya teks tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke bab 12, yaitu diskusi dan kesimpulan. A. Perbandingan model analisis wacana. Buku ini membahas beberapa model analisis wacana yang dikembangkan oleh Roger Fowler, Robert Hortke, Gunther Kreis, Tony Chu, Choi Van Leeuwen, Sarah Mills, Tan E van Dijk, dan Norman Fairclough. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, semua model memiliki beberapa kesamaan utama. Yang pertama, ideologi menjadi bagian penting dalam analisis wacana. Yang kedua, kekuatan dipandang sebagai unsur sentral dalam wacana. Yang ketiga, wacana dapat dimanipulasi oleh kelompok dominan untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Dan yang keempat, semua model menggunakan unsur bahasa untuk mendeteksi ideologi dalam teks. 3 tingkatan analisis wacana. Pertama, analisis mikro. Berfokus pada teks dan unsur kebahasaan yang digunakan. Kedua, analisis makro. Menganalisis kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Ketiga, analisis meso. Menganalisis individu atau pihak yang memproduksi teks, serta halayak sebagai konsumen teks. Poin B, beberapa keterbatasan analisis wacana. Analisis wacana memandang media bukan sebagai saluran netral, tetapi sebagai media yang dapat membentuk makna dan kepentingan tertentu. Analisis wacana bersifat multidisiplin karena melibatkan sejarah, antropologi, sosial, politik, dan komunikasi. Kajian ini bersifat emansipatoris, yaitu berpihak kepada kelompok yang terpinggirkan atau tidak memiliki suara dalam masyarakat. Karakteristik analisis wacana. Yang pertama, realitas merupakan konstruksi sosial. Realitas tidak hadir secara alami, tetapi dibentuk melalui proses sosial dan pertarungan makna. Yang kedua, ideologi sangat penting dalam teks berita. Berita dipandang melalui sudut pandang ideologi tertentu yang digunakan kelompok dominan untuk mempengaruhi masyarakat. Kritik terhadap analisis wacana. Pertama, berita dianggap selalu politis. Semua teks berita sering ditafsirkan berdasarkan muatan politik dan ideologinya. Kedua, kurang memperhatikan kecenderungan media. Analisis wacana terkadang terlalu fokus pada ideologi, sehingga kurang memberi ruang pada faktor kecenderungan media lainnya. Ketiga, menganggap media memiliki tujuan tertentu. Pendekatan ini sering menganggap media memiliki rancangan besar untuk menyingkirkan kelompok tertentu.
Cukup sekian materi yang dapat saya rangkum dan saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan menyimak dengan baik. Bye-bye.